Bab 72. Sebelum gerbang tembok terakhir di wilayah utara, tanah telah tertutup salju meskipun baru bulan Mei. Angin dingin dari utara menderu gelombang demi gelombang, menyerempet wajah semua orang dengan menyakitkan. Ayo pergi. Yuan Che tersenyum pada Wei Suye. Bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, dia masih dipenuhi dengan keyakinan. Sosok kurus Wei Suye menatap Yuan Che yang percaya diri, karena dia tidak bisa menahan rasa curiga. Yan Sun telah dengan gila menyerang persediaan makanan mereka, dan menggunakan taktik gelombang manusia, pasukan Yuan Che telah diserang berat. Pada saat ini, Yuan yang tergila-gila pada kekuasaan, tiba-tiba menyerang bala bantuan Yuan Che dan menghalangi kereta pasokan Yuan Yue. Hal itu memaksa Yuan Che terpojok karena ia kehilangan banyak prajurit dan mengakibatkan hilangnya 13 provinsi di wilayah tengah. Saat mereka merekrut lebih banyak prajurit dan menyiapkan serangan balik, mereka menyadari bahwa mereka telah terperosok ke dalam situasi putus asa di mana mereka tidak dapat lagi melakukan apapun untuk membalikkan kekalahan mereka yang tak terelakkan. Pada hari itu, Yuan Che berdiri di atas reruntuhan, merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Pangeran yang telah melalui begitu banyak hal ini akhirnya meletakkan pedangnya saat ia menoleh ke Wei Suye dan berkata, "Kita kalah." Pada hari itu, semua perwira yang ada di sekitar menangis. Bahkan Wei Suye, seorang tuan muda yang sombong dari seluruh keluarga bangsawan, menangis. Bukan karena mereka tidak memiliki peluang untuk menang, atau bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikan semuanya menjadi normal. Mereka telah berjuang sekuat tenaga di tanah kekaisaran yang sedang menuju kehancuran ini. Mereka memiliki keberanian dan tekad untuk menghadapi kematian. Namun, mereka kalah. Mereka tidak kalah dari musuh di medan perang, tetapi malah dikhianati oleh sekutu mereka sendiri. Mereka menghadapi musuh terkuat yang pernah dihadapi Kekaisaran Wei pada saat Kekaisaran berada dalam kondisi terburuknya. Pangeran muda itu mengangkat kepalanya saat kuda perang itu menancapkan kukunya ke tanah dengan tidak nyaman. Langit tertutup salju. Setelah keluar dari gerbang ini, mereka tidak akan lagi berada di tanah Wei. Di ladang luas di seberang sana, tidak akan ada lagi bendera Wei yang berkibar tertiup angin. Yuan Che menatap langit dan berkata dengan pelan, keluarga Yuan tidak akan berhenti ada. Di mana matahari bersinar, tidak diragukan lagi akan ada keturunan keluarga Yuan. Dia menghunus cambuknya, dan saat dia mengayunkannya, kudanya melesat maju bersama pasukan besar di belakangnya saat mereka melewati gerbang menuju hamparan putih dan pegunungan yang luas. Tinju Yuan Che seperti besi saat tatapannya menembus ke kejauhan. Bibirnya sedikit terangkat saat suaranya yang penuh tekad terdengar, "Kami akan kembali." "Tuan." He Xiao tiba-tiba berteriak, matanya benar-benar merah. "Bawahan ini tidak mau melakukannya. Komandan He, ini perintah." Di atas tembok besar Liangjing, Chu Qiao mengenakan baju besinya saat dia mengamati bawahan yang paling dia percayai ini. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Tuan, Anda harus pergi dan mengawal Kaisar Liang keluar. Biarkan bawahan ini tinggal di sini untuk bertahan." Suara pertempuran telah mencapai di bawahnya. Suara gemuruh kuku kuda terdengar dengan cepat mendekati mereka. Pasukan yang dipimpin oleh Nyonya Jingan jumlahnya 10 kali lipat dari mereka. Kavaleri besar itu menyerang saat mereka memulai gelombang demi gelombang serangan di ibu kota Liang, seolah-olah mereka adalah tsunami manusia besar yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Chu Qiao dengan dingin bertanya, "Bisakah Anda benar-benar mempertahankan tempat ini?" He Xiao mengerutkan kening, dan tanpa ragu-ragu, dia menjawab, "Bahkan jika bawahan ini mati. Bahkan jika Anda mati, Anda tidak akan mampu," kata Chu Qiao dengan tegas. Mendengar itu, wajah He Xiao membeku, dan saat dia hendak menjawab, Chu Qiao melanjutkan, "Sampai sekarang, ibu kota Liang dikepung, dan di balik pengepungan ini, masih ada pasukan besar Yan Sun yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.
Pasukan Liang sudah gemetar ketakutan karena pertempuran sebelumnya. Di seluruh negeri ini, kita adalah satu-satunya pasukan yang masih mampu bertempur, dan musuh pasti akan fokus pada kita. Selama aku berdiri di kastil ini, mereka tidak akan membagi pasukan mereka. Saat mereka melihatku pergi, mereka akan menyerang Liang Jing dan akan mengejarku dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, kita bahkan tidak akan memiliki tembok kastil untuk bertahan. Di depan kita akan ada pasukan Yanbei, dan di belakang kita akan ada pasukan Jingan. Kita akan mati dengan kematian yang lebih mengerikan. Tingkat pemikiran ini jelas bagi orang-orang seperti He Xiao. Dia mengerutkan kening saat mendengarkan dan mengatupkan giginya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. He Xiao, aku mohon padamu, bawa mereka keluar dan melarikan diri. Aku menerima rasa terima kasih Xiao Ce sepanjang hidupku. Aku harus membalasnya entah bagaimana caranya. Aku tidak bisa membela negaranya, tetapi paling tidak yang bisa kulakukan adalah melindungi anak-anaknya. Ekspresi He Xiao berbatasan dengan depresi saat dia menatap Chu Qiao, tiba-tiba berkata, "Tuan, biarkan yang lain pergi. Biarkan aku tinggal di sampingmu untuk melindungimu." Chu Qiao menggelengkan kepalanya dan dengan ringan menjawab, "Aku tidak bisa cukup mempercayai orang lain." He Xiao menatap Chu Qiao, tatapannya membara seperti magma segar yang baru saja dimuntahkan dari gunung berapi. Setelah bertahun-tahun berjuang bersama, melewati hidup dan mati bersama, waktu yang mereka habiskan bersama lebih banyak daripada yang mereka habiskan bersama orang lain. Hubungan mereka juga telah berubah seiring waktu, dari sekadar bawahan menjadi cinta kekeluargaan. Wanita di hadapannya ini kuat, pemberani, baik hati, dan tulus. Pada saat yang sama, dia terkadang takut, dia tersesat, dan dia berteriak keras. Mereka adalah kawan seperjuangan, teman, keluarga. Dia adalah tuannya seperti saudara perempuannya. Cahaya dari obor yang menyala menerangi wajah mereka saat He Xiao mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dengan suara rendah dan terdistorsi, seolah-olah mulutnya penuh darah, dia berkata, "Jaga dirimu. Kamu juga." Prajurit itu melompat ke atas kuda, sementara Xiao Suyi berteriak pada Chu Qiao, "Bibi. Bibi." He Xiao memeluk anak itu, dan tanpa ragu-ragu lagi, dia memimpin sekelompok elit dan menyerbu keluar dari gerbang selatan. Pada saat yang sama, gerbang timur dan barat dibuka, saat dua kelompok prajurit menyerbu keluar pada saat yang sama, berbaur dengan musuh. "Pemanah, siap!" Heki berteriak, "Tembak!" Dataran luas itu langsung berubah menjadi penggiling daging saat menyedot nyawa para prajurit tanpa ragu-ragu. Tombak dan bilah pedang bersinar dengan warna darah, sementara ribuan kuda yang berlari kencang terdengar seperti guntur yang menggelegar di langit. Berdiri di kastil, Chu Qiao mengamati pertempuran itu sementara kenangan masa lalu berkelebat di benaknya. Dia telah menjalani dua kehidupan, telah mencapai banyak hal, dan bertemu banyak orang. Beberapa hal yang dia lakukan benar, dan yang lainnya salah. Dia tidak kehilangan kesempatan untuk bertemu beberapa orang, dan telah berlaku tidak adil kepada beberapa orang. Bagaimanapun, tidak peduli apapun situasinya, dia tidak pernah mengkhianati keyakinannya sendiri. Pada saat ini, kehidupan tampak jelas. Dia memejamkan mata dan membiarkan bayangan sosok-sosok berjalan melewati matanya. Dia melihat orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia benci, orang-orang yang telah dia kecewakan, orang-orang yang telah dia sakiti, dan akhirnya, bayangan-bayangan itu berubah menjadi satu sosok yang jelas. Saat dia berbalik, matanya penuh dengan cinta. "Aku mencintaimu," panggilnya dengan ringan. Angin begitu kencang saat membelai rambutnya. Seluruh langit berwarna merah. Kawanan musuh mendekat saat mereka menghancurkan gerbang kuno, berulang kali, mengeluarkan suara gemuruh kehancuran. Dia meletakkan tangannya di perutnya yang akhirnya mulai membuncit, membawa serta harapan hidup. Itulah satu-satunya harapan yang telah mendukungnya sepanjang jalan, yang memberinya keberanian untuk berdiri tanpa takut dan lemah.
Mereka begitu jauh, dia pasti tidak akan dapat mendengarnya. Sambil tersenyum lembut, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang cerah. Aku mencintaimu. Tetapi pada akhirnya, aku tidak dapat menemanimu. Langit begitu biru sehingga matanya silau oleh kecerahannya. Aliran air mata mengalir di sudut matanya, menghilang di helmnya, membasahi rambutnya. Dia menghunus pedangnya saat musuh akhirnya mendekatinya. He Xiao telah berhasil menerobos pasukan musuh dari samping. Suara gemuruh pertempuran tampak seperti gelombang guntur saat bendera putih yang dihiasi awan merah berkibar di atas kepala. Awan merah itu jelas terlihat, menonjol seperti simbol harapan. Chu Qiao berbalik dan tatapannya menyapu para prajurit muda itu. Ini adalah pasukan Xiu Li yang terkenal di dunia. Namun sudah sulit untuk mengenali banyak wajah aslinya. Selama bertahun-tahun, pasukan berdarah panas ini telah mengikutinya dan bertempur di seluruh benua. Mereka telah mengikutinya di belakangnya tanpa rasa takut atau pengecut. Pertempuran Zhenhuang, pertempuran wilayah barat laut, pertahanan Chidu, pertahanan Beishuo, pertempuran Danau Qianzhang, pertempuran dataran Huolei, pertempuran Longyin Pass, pertempuran Liangjing, pertempuran Baisi Pass, pertempuran Sungai Tiexian. Dalam 7 tahun terakhir, pasukan ini telah membuktikan kesetiaan mereka dengan catatan gemilang mereka. Mereka telah bertempur untuk banyak negara, banyak faksi, tetapi mereka hanya bertempur untuknya, untuk hati nurani mereka sendiri. Sekelompok orang tewas, sementara yang lain maju untuk menggantikan mereka. Bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan apapun terhadap negara yang mereka bela, bahkan jika tanah air mereka bermil-mil jauhnya, bahkan jika mereka tidak tahu nasib yang menanti mereka, satu alasan sudah cukup, satu perintah dari orang itu sudah cukup. Selama Chu Qiao berdiri di hadapan mereka, kesetiaan dan kepatuhan mereka seperti besi meteorit di dasar danau yang dingin. Bahkan jika kiamat terjadi, kesetiaan mereka tidak goyah. Tidak ada pidato untuk memberi semangat, dan tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan moral. Wanita muda itu melepas helmnya saat rambutnya berkibar. Matanya jernih saat dia melihat para prajurit, dan mengayunkan pedangnya ke atas. Kami berjuang untuk kebebasan. 2000 prajurit Xiu Li yang tersisa berteriak. Dengan suara benturan yang tumpul, gerbang Liangjing yang tidak runtuh selama berabad-abad akhirnya jatuh. Musuh menyerbu masuk seperti banjir. Dengan angin menderu lewat, suara pertempuran tepat di samping mereka. Chu Qiao berteriak keras, "Semuanya, kalian boleh pergi dulu. Aku akan mengikuti di belakangmu." "Tuan, jenderal ini akan pergi dulu." Seorang jenderal melompat ke atas kudanya sambil terkekeh. Mengayunkan pedangnya, dia berteriak, "Kami berjuang untuk kebebasan." Mengangkat pedangnya, dia menyerang maju. Para prajurit mengikutinya di belakangnya saat mereka menyerang formasi musuh yang sangat besar. Seolah-olah seorang balita sedang menantang seorang raksasa. Pertempuran. Suara pertempuran yang menusuk memenuhi seluruh surga. Hari sudah senja ketika pasukan berkuda kembali menyerang di lautan pedang ini. Dengan angin dingin dan sunyi yang bertiup, para prajurit yang pantang menyerah mengangkat pedang mereka dan menyerang musuh. Liangjing tenggelam dalam kobaran api perang yang tak berujung. Ratusan tahun yang lalu, bendera mawar Kekaisaran Liang Agung pernah menutupi semua tanah di benua ini. Kehendak Kekaisaran Liang adalah kehendak dunia. Namun, hari ini, di medan perang yang gaduh, Istana Agung tertutup lapisan abu dan debu. Aroma kematian menyelimuti jalan-jalan yang indah saat orang bisa mendengar lingkikan kuda perang yang sekarat bersama dengan isak tangis warga sipil. Dia mengangkat kepalanya saat dia mengamati matahari terbenam di barat. Semua prajurit ini menuju kematian. Darah mereka yang mendidih tampaknya tidak pernah membeku, dan bahkan jika mereka mati, nama mereka tidak akan pernah muncul di arsip bersejarah. Mereka akan selamanya tidur di tanah ini. Bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat menghentikan jejak jatuhnya kekaisaran.